Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Cukup menarik sekali ya pertemuan Anies Baswedan dengan Gibran di Solo. Ini biar makin panas para cebong-cebong dan para buzzer-buzzer melihat keakraban dua sosok ini. Dan bahkan ada yang menjadi spekulasi bahwa Gibran layak menjadi wakil Anies Baswedan. Dan bahkan seperti ini, Ketua DPP sentil Anies Baswedan dan temui Gibran di Solo, mau pecah belah PDIP. Inilah yang kemudian ditakuti oleh PDIP. Ternyata Anies Baswedan sangat cerdas luar biasa untuk menakut-nakuti orang untuk supaya semakin kepanasan begitu kan. Dan bahkan di Twitter sangat ramai sekali seperti ini. Ini pertemuannya. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengunjungi Pak Anies Baswedan yang tengah berkunjung di Kota Solo, dan Pak Anies menyambut Mas Gibran di lobi utama. Gimana? Adem kan lihatnya? Mari kita saksikan terlebih dahulu. Seperti ini. Kalau G20 ya tentu tidak ikut, tapi ada saya dapat event. Oh ya, tadi Apa namanya Bloomberg. Oh ya. Bloomberg itu punya kerjasama dengan beberapa pengalaman Jakarta dijadikan contoh. Siapin dulu agak sebut nggak apa ya? Paling biar bisa ngobrol dewasa. Perkenan ke lalu kan Pak jam 9. Harus kirim. Ya udah ya, udah ya mas, udah. Ya udah. Ya udah. Udah, mas. Yuk, Bapak, kita. Udah. Seperti itu cuplikannya. Mari kita baca komentar-komentar terlebih dahulu. Banyak yang kepanasan di sini begitu kan, para cebong-cebong di luar sana ini. Jalan-jalan Gibran tweet mendukung Pak Anies Baswedan. Ini mah sampai ditemui di hotel Pak Anies nginep, nggak datang juga. Bukan masalah dukung atau tidak mendukung. Memang seharusnya semua calon pemimpin seperti itu menjalin komunikasi dan silaturahmi, etika berpolitik dan kedepannya. Dengan demikian diharapkan polarisasi dan perpecahan antar pendukung bisa diredam. Proud of you, Gibran tweet and Anies Baswedan. Ini sambutan sangat luar biasa sekali, dan bahkan para netizen dan publik bisa tertuju, dan ini menjadi trending topik hari ini begitu kan, dan bahkan mulai kepanasan ini. Jadi sarapan bareng. Gibran sedang membangun kemandiriannya untuk keluar dari bayangan-bayangan bapaknya. Bagus bisa tampil sebagai politisi muda dengan visi misi berbeda dengan Pak Jokowi. Cuma dia terlalu santun pakai membungkuk ketemu Anies. Apa karena ketemu role modelnya? Itu namanya hormat ke orang yang lebih tua. Beda lagi dengan dulu video yang direkrut BUMN cium tangan ke Rini Sumarni. Mereka berdua santai-santai aja, prabuzzer yang ribut. Kalau ndak ribut ndak makan. Anies datang, Gibran bertamu. Gibran datang, Anies
datangi Anies, yang muda sowan yang lebih tua. Anies jadi presiden oke, Ganjar jadi presiden oke, Prabowo jadi presiden oke, yang penting damai sejahtera. Inilah yang kemudian netizen tertuju begitu kan, dan sangat luar biasa sekali antusiasnya. Ini aneh ya Mas, beginilah sebagian orang-orang itu yang harusnya begini, lebih ada aja asumsinya. Ya inilah itulah adalah emang bener sih, jadi warga yang biasa-biasa aja, nggak fanatik buta. Habis pemilu yo nyambut gawe maneh. Dan bahkan Anies Baswedan men-tweet di di Twitternya seperti ini. Selamat pagi dari Solo, senang sekali bisa sarapan bersama Mas, sekalipun bersilaturahmi demi Mas Gibran, Wali Kota Solo. Kami bertemu sebelum berangkat bersama ke acara puncak Haul Habaib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Wow, sangat luar biasa sekali ya kalau kita melihat kedua akraban sosok ini begitu kan. Ya kalau walaupun ada cebong dan dan para buzzer di luar sana kepanasan, dan bahkan ketua PDIP pun ya enggan mengomentari ini begitu kan, dan bahkan kepanasan menurut saya pribadi begitu. Dan bahkan ini tertuju bahwa seolah-olah ya ada yang menjadi spekulasi juga, ini memberikan pendapat ya, bisa jadi menjadi wapres Anies Baswedan begitu kan. Capres dan cawapres aman, malah adem, pasti Indonesia lebih polarisasi dan teriakan-teriakan buzzer kanan kiri. Kadrun bingung mau komen. Begitu sangat hikmat Gibran mendengarkan kata demi kata, kalimat demi kalimat dari Pak Anies. Tertegun akan ilmu dan cerdas Pak Anies. Haha, luar biasa. Era ini baca sendiri, banyak yang men-tweet. Sebenarnya nggak ribut karena buzzer bangsat aja yang kompor-komporin. Ganjar Anies yang baik-baik aja hubungannya tetap buzzer bangsat terus goreng seperti dukung Ganjar supaya benci Anies. Banyak yang yang membantu ini, saking banyaknya itu sangat luar biasa sekali, dan memberikan apresiasi kepada kedua tokoh ini, yakni Anies Baswedan dengan Gibran begitu kan. Dan bahkan di Twitter sangat ramai sekali, seperti dikutip dari CNN Indonesia. Ketua DPP sentil Anies temui Gibran di Solo, mau pecah belah PDIP. Ini kan mulai kepanasan kan. Walau ini nih, mari kita baca dulu ini kan mulai kepanasan ternyata ya ketika melihat sosok Anies Baswedan bersama Gibran begitu kan, apalagi dengan Pak Jokowi begitu. Wow, sangat luar biasa sekali. Ketua DPP sentil Anies temui Gibran di Solo, mau pecah belah PDIP. Dikutip dari CNN Indonesia. Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP Said Abdullah menyindir langkah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming di Solo hari ini. Said menilai Anies hanya mencari keuntungan untuk dirinya dengan menemui Gibran. Menurut dia, pertemuan itu bagian dari acara Anies untuk memperbesar suaranya sebagai calon presiden Partai Nasdem di Pilpres 2024. Wow, ternyata ada yang kepanasan begitu kan, Anies Baswedan bertemu dengan Gibran begitu. Artinya ya para cebong dan para buzzer di sana semakin menggoreng habis-habisan begitu. Untuk kepentingan dirinya tidak ada hubungan dengan Gibran, itu hanya cari keuntungan politik saja Anies, kata Said di kompleks parlemen. Wow. Saking takutnya begitu kan, narasi-narasi seperti ini dibangun oleh oleh ketua PDIP begitu kan, yang tadi yang disebutkan. Dia mensinyalir Anies tengah merayu Gibran untuk maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan memposisikan dirinya seolah-olah sebagai kingmaker. Jika demikian, Said mengaku heran sebab Anies tak memiliki partai. Dia punya mewanti-wanti upaya itu dilakukan Anies memecah PDIP. Saya tertawa gitu melihat narasi seperti ini dibangun oleh seorang anggota PDIP begitu kan. Jadi artinya apa? Inilah bangsa kita begitu. Sesama pemimpin, baik gubernur, bupati, wali kota dan semuanya merangkul bersama-sama. Kalau hanya ingin bertemu, ngapain kita hanya menjadi spekulasi begitu kan? Ya, Anies bertemu dengan siapapun, Gibran bertemu dengan siapapun. Inilah contoh yang baik demokrasi kita. Bukan hanya panas dan kebingungan moncrat-mancrit ke sana ke sini begitu kan. Narasi-narasi ini tidak pantas untuk dilontarkan sebenarnya menurut saya pribadi seperti itu, karena kita itu adalah punya etika politik, kira-kira seperti itu. Anies dituding mau pecah belah PDIP. Said meyakini ada maksud tertentu di balik langkah Anies menemui kader partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu. Kalau Anies yang majukan Gibran
Gibran Anies nggak punya partai, Gibran kader PDIP Perjuangan, itulah triki politik Anies saja untuk memecah belah PDIP, katanya. Pertemuan Anies dan Gibran berlangsung secara tertutup di Andrawina Restoran Hotel Novotel Solo sekitar pukul 7. Gibran disambut Anies di lobi hotel. Pertemuan berlangsung sekitar 40 menit. Keduanya mengaku berbagai pengalaman terutama soal transportasi perkotaan dalam pertemuan itu. Tadi kita ngobrol tentang kendaraan umum ya. Jadi pengalaman di Jakarta tentang pengembangan kendaraan umum yang mudah-mudahan bermanfaat, kata Anies. Sebelumnya dalam sebuah acara di Jakarta, pengamat politik Roky Gerung mengatakan agar Anies mengangkat Gibran sebagai wakil presiden di Pilpres 2024, mengingat Gibran memiliki pengalaman sebagai wali kota Solo. Bisa jadi seperti itu. Ini PDIP mulai kepanasan begitu kan. Artinya sosok Gibran inilah yang kemudian menjadi catatan penting. Pasti Pak Jokowi akan mendukung anaknya begitu. Kira-kira seperti itu. Walaupun Pak Jokowi mendukung Prabowo, mendukung Ganjar dan sebagainya, tetapi ini anaknya Pak Jokowi menjadi wakil presiden. Apakah bapaknya tidak mau mendukung? Ini menjadi tentu catatan penting begitu kan. Dan bahkan Anies sangat luar biasa sekali peta politiknya begitu kan, sampai PDIP, anggota PDIP kepanasan berkomentar yang tidak demokratis lah menurut saya pribadi. Kira-kira seperti itu. Masa karena Anies bertemu dengan Gibran dituduh memecah belah PDIP? Kira-kira seperti itu. Selain itu, Gibran juga dinilai mampu menambah perolehan suara untuk Anies, khususnya dari wilayah PDIP. Merespon hal itu, Gibran mengatakan belum pernah membahas isu terkait cawapres dengan Roky Gerung. Memang orangnya seperti itu. Ya wis lah, ya sudah, itu kan hanya melontarkan itu saja. Ucapnya mengutip antara news. Meski nggak banyak berkomentar, ia mengucapkan terima kasih kepada Roky atas motivasi yang diberikan. Nggak tahu juga aku santai, kita lihat seperti apa. Makasih Bang Roky motivasinya, katanya. Mengenai penilaiannya terhadap Anies Baswedan, Gibran mengatakan mantan gubernur DKI Jakarta tersebut merupakan sosok yang baik. Ia juga pernah bertemu beberapa kali dalam berbagai kesempatan, terakhir pas peresmian Masjid Istiqlal, katanya. Wow, sangat luar biasa sekali ya Gibran dengan Anies Baswedan ini. Saya mengapresiasi sekali begitu kan langkahnya. Apapun wakil presiden Anies Baswedan, tetap Anies Baswedan menjadi orang yang memotivasi, memberikan catatan kepada demokrasi, kesuksesannya di wilayah ke masa depan Indonesia itu sendiri. Tetapi komentar-komentar netizen berspekulasi seperti ini. Ini komentar-komentar netizen yang ragai lami ini banyak sekali yang mentweet begitu. Padahal yang mecah belah kan kadernya sendiri, dukung sana sini. Padahal ketumnya bilang nggak boleh menover. Gimana sih? Ini para buzzer-buzzer berkumpul jadi satu. Nggak cuma mereka, yang sebelah sana juga pakai buzzer sama bangsat. Nih Zuzan mulu, ini yang bikin bangsa terpecah belah. Partai kebomah otaknya nggak nyampe. Lihat orang silaturahim kok nyinyirin nih. Ini banyak ya. Ini dari Mas Teguh. Dari komentar-komentarnya apa yang saya bacakan pro dan kontra di Twitter ya. Begini ya biar jelas, siapa datang siapa. Mosok orang silaturahmi ditolak. Maknanya lain. Ikut aja. JD kemarin Abi pergi tahu. Mereka akur-akur loh. Kenapa banyak yang bilang setan ya hati-hati, cuma cebong, kampret dan buzzer yang agak sulit lihat Indonesia damai. Ini mewakili suara PDIP atau pendapat pribadi, terlalu baper, pikiran picik dan kerdil. Satu partai isinya begitu semua, wow. Tuh ketua otaknya sungsang, kali aja mau belajar gimana caranya agar Solo bisa seperti Jakarta. Rata-rata kalau kebanyakan makan rumput otaknya keblok. Seperti ini. Dari The Walk, apa yang saya bacakan pro dan kontra ya. Ini merupakan aspirasi juga sebenarnya dari masyarakat bahwa demokrasi kita harus bangun begitu, ketemu dengan siapapun, silaturahmi dengan siapapun kita harus bangun itu begitu kan. Ini bukan niat benci, tetapi niat mari bersatu bersama-sama. Kira-kira seperti itulah komentar-komentar netizen kalau disimpulkan begitu. Temui Gibran, Peler, Anies datang ke Solo menghadiri acara Haul Ulama Besar Al-Habaib Ali Al-Habsyi. Gibran yang didatangin hotel Anies untuk bertemu, ngajak sarapan dan berangkat bersama ke tempat acara haul. Dan bahkan bersatu-satu. Halo oligarki untuk rakyat Indonesia lebih baik dan sejahtera. Pemikiran seperti itulah cikal bakal memecah persatuan antara anak bangsa. Nanti
kena sentil oleh ketua umum nanti nangis-nangis loh, kira-kira seperti itu. Waduh, PDIP yang adil dong. Kalau partai PDIP tak ada kader berbuat apa saja ke Pak Anies, nggak pernah tuh protes dan nyinyirin. Tapi sebaliknya apapun yang dilakukan Pak Anies pasti kadermu atau pertemuan dan kebakaran jenggot. Padahal nggak ada yang piara jenggot loh. Anies itu pinter, IQ-nya sudah pasti di atas rata-rata. Saya pikir Anies sudah mencintai karir politiknya semenjak jadi relawan Jokowi. Walaupun dipecat jadi jabatan menteri, namanya nggak langsung tenggelam, malah jadi gubernur DKI non partai padahal dia. Iya, banyak sekali yang men-tweet begitu. Jadi kesimpulan saya hanya satu, yaitu bahwa Anies Baswedan dengan bertemu dengan Gibran itu hal yang biasa, itu komunikasi yang baik, belajar dari Jakarta, belajar apa yang menjadi pengalaman dari Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Dan bahkan kalau ada yang menjadi spekulasi ini memecah itu bagian dari orang-orang yang tidak mampu mengelola argumentasi untuk bersaing di dunia politik itu sendiri. Seperti Anies Baswedan contohnya, banyak para cebong dan para buzzer-buzzer tidak suka. Karena apa? Karena para buzzer dan cebong-cebong di luar sana tidak mampu mengelola dan menghadapi Anies Baswedan. Kira-kira seperti itulah. Jadi hanya karena bertemu dengan siapapun, demokrasi kita luas, bangsa kita luas, harus kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.